Bersama Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama meminta agar Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya dicopot dan diganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, para pemirsa, para netizen yang saya hormati dan saya cintai. Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Tanfidiyah, dan juga seluruh jajaran pengurus PBNU kini harus digugat, harus dilengsarkan melalui muktamar luar biasa yang dilaksanakan di Surabaya. Terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh PBNU, wabil khusus Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rois Am PBNU, yang oleh para netizen dan warga NU akar rumput disebut sebagai sengkuninya PBNU. Karena itu para kader NU yang ingin menjaga marwah Nahdlatul Ulama, yang ingin menjunjung tinggi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang paling besar di Indonesia bahkan dunia, menggugat dan ingin melengsarkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama yang digelar di Surabaya. Kepada saudara-saudara warga Nahdlatul Ulama di akar rumput dan warga Nahdlatul Ulama dimanapun saja, kita dukung muktamar luar biasa, karena muktamar luar biasa diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama, dan muktamar luar biasa adalah ajang forum untuk meluruskan, untuk membetulkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan bahkan muktamar luar biasa adalah forum untuk melengsarkan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Sekalipun oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama ini dianggap sebagai hal yang ilegal, tetapi harus disadari saudara-saudara sekalian, muktamar luar biasa adalah bentuk kepedulian warga Nahdlatul Ulama untuk mengingatkan, untuk membetulkan, dan bahkan untuk menyadarkan kalau perlu pengurus-pengurus itu dilengsarkan karena sudah tidak layak menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Bagaimana alasannya? Terlalu banyak alasan, terlalu banyak pelanggaran, dan saudara-saudara, saudara-saudari bisa mendengarkan suara, mendengarkan video dari salah seorang kader NU yang cukup berperan, cukup berpengalaman mengurus Nahdlatul Ulama di tingkat wilayah maupun di tingkat cabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira muktamar luar biasa PBNU ini memang sebagai satu bagian proses demokrasi yang diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NU. Yang namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini adalah produk muktamar, produk perumusan oleh seluruh muktamirin dalam satu proses persidangan tertentu, sidang pleno. Oleh karena itu ini menjadi dasar hukum, dasar konstitusi kita untuk melaksanakan muktamar luar biasa. Lalu apa alasan atau kenapa harus ada muktamar?
ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kita. Yang pertama, bahwa PBNU telah melanggar Khitoh 26, Khitoh 1926, di mana pada tahun 2024 atau tahun ini dalam Pilpres yang lalu, PBNU telah melakukan tindakan yang tidak seharusnya dengan memberikan dukungan kepada capres tertentu. Nah, persoalannya bukan siapa capresnya yang kita dukung, tetapi persoalannya adalah terletak kepada perlakuan PBNU itu sendiri yang telah melanggar khitoh. Perbuatannya itu yang telah melanggar khitoh, karena seharusnya PBNU sadar betul bahwa NU tidak boleh terlibat secara langsung dalam kancah politik praktis, termasuk pencalonan. Apakah itu pencalonan presiden, gubernur, bupati, dan lain sebagainya. Tidak boleh. Jadi harus netral, harus independen dan equidistant di antara semua kekuatan politik. Yang kedua, bahwa saat ini NU tidak lagi membijaki satu masalah dengan upaya tabayun. Misalnya ada beberapa pengurus wilayah, pengurus cabang yang dianggap melakukan kesalahan yang parameternya belum tentu itu adalah kesalahan yang fatal, tapi PBNU mengambil langkah caretaker, mengambil langkah pemecatan, pergantian pengurus tanpa adanya tabayun dan klarifikasi. Ini berarti kepengurusan PBNU saat ini adalah kepengurusan yang bertindak semena-mena terhadap kader-kader yang potensial, bersikap otoriter dan diktator. Ini yang seharusnya kita sadari, tidak boleh ada kebijakan seperti ini, karena ini tidak mencerminkan akhlak sebagai seorang pemimpin yang baik. Berikutnya, ada intervensi di dalam, pertama misalnya terhadap lembaga kesehatan. Beberapa rumah sakit NU yang diintervensi oleh PBNU, termasuk juga misalnya persoalan pendidikan. Beberapa kampus perguruan tinggi NU juga dilakukan intervensi, sehingga ini menimbulkan kekisruhan di internal lembaga pendidikan itu, lembaga kesehatan juga. Nah, adapun beberapa contoh nanti dapat kita sampaikan sesuai dengan data yang ada. Nah, oleh karena itu kami menganggap bahwa muktamar ini sebuah keharusan dalam rangka memperbaiki kepengurusan, menciptakan pengurusan yang sehat. Kita ibaratkan misalnya kita ingin mengangkat tumor ini, ya, demi menyelamatkan badan yang besar ini, organisasi yang besar ini, maka tumor-tumor ini harus kita angkat, kita bersihkan menjadi sehat kembali. Ini adalah tujuan kita. Adalah hal lain yang mungkin juga sangat kita sayangkan. PBNU telah mengabaikan satu tradisi keilmuan kita. Sebagai satu contoh, misalnya adanya tesis Kiai Haji Imaduddin. Nah, Kiai Haji Imaduddin itu adalah kader NU dan seorang pengurus NU, baik di PBNU maupun di kepengurusan PWNU Provinsi Banten. Harusnya ini menjadi satu aset, karena beliau adalah salah satu kader potensial yang mampu membuat tesis ilmiah yang sedemikian rupa.
dari sejarah berabad-abad yang lalu yang selama ini kita menggunakan dalih husnudzan, ya. Tetapi setelah dilakukan tesis maka semuanya terkuak bahwa, mohon maaf, menurut beliau dalam tesisnya bahwa nasab habaib tidak terkonfirmasi kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya ini menjadi bagian hasanah kekayaan PBNU, kekayaan kita semuanya. Tapi justru apa yang terjadi kemudian, orang-orang yang mendukung, termasuk Kiai Imaduddin dan lain sebagainya, para ulama yang lain yang mendukung Kiai Imaduddin, itu mendapat stigma sebagai kelompok Wahabi, kelompok Khawarij. Ini sangat luar biasa tuduhan ini. Ya, kita yang memang berkhidmat di NU dengan tulus, ikhlas, tapi dalam hal kita berbicara soal kebenaran, tapi PBNU justru menafikan dengan mengedepankan tuduhan